melihat alur belajar yang seperti di FSP kemarin, mirip-mirip sehingga nanti teman-teman tidak akan terlalu banyak banyak kebingungan karena sudah menjalankan kemarin, walaupun teman-teman kemarin sebagai peserta, tetapi nanti akan kita perlihatkan teman-teman sebagai fasilitatornya seperti apa. Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur, bahwa para pengawas sekolah pun juga menjadi peserta dari kegiatan ini. Sudah barang tentu mereka semuanya adalah aktor-aktor pendidikan yang ada kaitannya dengan penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan yang kedua. Sedangkan sebagai penyelenggara Pak Dirjen di masa transisi ini, kami masih memberdayakan dan berkoordinasi sebagai pelaksana kegiatan ini adalah P4TK kita, dan sekaligus juga menjadi masa transisi untuk kita mulai melibatkan para pimpinan di Balai Guru Penggerak. Adapun jenjang yang akan mengikuti pelatihan ini dimulai dari jenjang PAUD, kemudian jenjang SD, lalu SMP dan SMA ini jadi satu kelompok, lalu jenjang SLB, dan yang terakhir pengawas sekolah. Pak Dirjen yang saya hormati, struktur program untuk pelatihan ini kalau dikategorisasi itu ada 3. Yang pertama untuk para kepala sekolah dan guru itu durasi materi yang kita berikan sebanyak 84 jam pelajaran, masing-masing 45 menit, dengan kelompok sinkronus 62 JP, asinkronusnya 22 JP. Sedangkan untuk guru bimbingan konseling, jumlah jamnya sama, 84 JP, tetapi sinkronusnya 64 JP, asinkronusnya 20 JP. Untuk pengawas, durasinya lebih banyak lagi, karena memang peran pengawas ini kita harapkan lebih bisa optimal untuk menjadi teman belajar, membantu dan berkoordinasi dengan fasilitator sekolah penggerak, sehingga durasi waktunya 124 JP dengan 91 JP sinkronus, 33 JP asinkronus. Fundamental dalam filosofi pendidikan Bapak Pendidikan kita. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, dan Tutpuri Handayani itu ada dalam logo kementerian kita. Ing Ngarso Sung Tulodo garis utamanya adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik haruslah menjadi teladan. Ini adalah nilai yang ditanamkan oleh Bapak Pendidikan kita. Menjadi seorang pendidik bukanlah hanya pekerjaan untuk mencari nafkah, tapi adalah sebagai komitmen sosial untuk menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya, terutama untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, menjadi pendidik haruslah menjadi orang yang selalu menguatkan semangat, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan ini ditekankan oleh Bapak Pendidikan kita bukan pada zaman kemerdekaan, tapi pada zaman penjajahan di mana masih sangat banyak kesulitan, penindasan oleh penjajah dan sebagainya. Dan tapi beliau mengatakan kalau menjadi guru haruslah menjadi Ing Madyo Mangunkarso, bangkitkan semangat, kuatkan kemauan. Dan Tutpuri Handayani, ujung-ujungnya yang diharapkan adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang mandiri atau manusia-manusia merdeka. Jadi itu kalau dalam terjemahan harfiahnya dari belakang mendorong, yang dimaksud oleh Ki Hajar adalah membentuk manusia-manusia yang bisa mandiri atau merdeka. Jadi konsep membentuk manusia-manusia merdeka dan merdeka belajarnya ini fokus kepada murid dalam mengawal sistem pendidikan kita. Tumbuh kembang murid harus dijaga secara holistik. Dalam bahasa Ki Hajar ini dinamakan budi pekerti. Budi pekerti ini terdiri dari 4 komponen, yaitu cipta, rasa, karsa, dan raga. Bagaimana kita melakukan sebuah pendidikan yang holistik, melakukan olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, menguatkan kemauan, dan olah raga, menyehatkan jasmani. Kan hasil belajar yang holistik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita percaya dalam Merdeka Belajar bahwa perubahan itu dimulai dari SDM. Jadi teori perubahan utama dalam Merdeka Belajar itu adalah SDM-nya. Karena itu proses seleksi dalam sekolah penggerak itu
itu adalah seleksi SDM, yaitu para pemimpin sekolahnya. Terpilihnya sebuah sekolah menjadi sekolah penggerak itu karena kepala sekolahnya yang terpilih. Dan inilah alasan kenapa kepala sekolah tidak bisa dipindahkan atau dimutasikan. Karena yang dilakukan seleksi adalah seleksi SDM, yaitu seleksi kepala sekolahnya. Dan karena itu, maka kita juga bisa melihat bahwa dalam program sekolah penggerak, bisa jadi sekolah yang mungkin tadinya bukan dilihat sebagai sekolah rujukan atau sekolah unggul, sekolah yang mungkin dilihat sebagai biasa-biasa saja, bahkan ada yang di tempat yang terpencil di daerah 3T, itu bisa menjadi sekolah penggerak. Kenapa? Karena kepala sekolahnya memiliki potensi sebagai agen transformasi bagi sekolahnya. Jadi inilah yang menyebabkan dalam konteks sekolah penggerak itu lebih merata. Kan kita harus lahirkan generasi baru dan generasi pembaharu. Nah, kemudian syaratnya apa untuk bisa sampai ke sana? Kita semua, Bapak Ibu dari pengawas, kepala sekolah, fasilitator sekolah penggerak, para guru, dan juga orang tua, kita dituntut untuk bisa bergerak dalam ruang nyaman dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi, kita harus bisa bergerak dalam ruang nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena kenapa? Kita dituntut untuk berubah. Jika kita ingin menghasilkan generasi baru dan pembaharu untuk zaman yang semakin disruptif tersebut, maka kita pun dituntut untuk terus belajar, untuk bisa menyikapi perubahan tersebut dengan bijak, dan kemudian juga dengan terus belajar tanpa henti. Apa yang tadinya sudah baik, untuk masa depan ini perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga menjadi lebih relevan. Pertanyaan reflektif. Kalau ada pertanyaan reflektif seperti ini, berarti teman-teman itu diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif. Pertanyaannya mana Pak? Pertanyaannya ini. Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Apa persamaan antara coaching dengan konseling, mentoring, fasilitasi dan training? Nah, untuk menjawabnya, teman-teman dibaca ini ya, dibaca. Nah, ini dibaca. Nah, di sini silakan tuangkan jawaban Anda pada kolom notes pada bagian your note and question. Your note and question kemana? Nah, di bawahnya di sini. Nah, nih. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, nanti teman-teman bisa langsung di sini ya, pada kolom note. Terus tuliskan komentar. Jadi komentarnya tuh di sini. Komentar atau jawaban. Nah, di sini. Nah, setelah itu save. Nah, nanti akan jawaban akan seperti ini. Ini akan ada satu set peserta yang kalau satu kelasnya 30, nanti akan 30 jawaban. Nanti setiap peserta itu bisa saling mereply, jawabannya bagus. Ya, sebagai bahan belajar saya juga nih. Nah, ini saya simpan. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa saling berkomentar, bisa saling memberikan masukan dalam proses belajarnya. Ini yang kita sebut sebagai social capitalism dan learning community. Jadi ibu bapak itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang seperti apa? Lingkungan sosial dalam bentuk komunitas pembelajaran. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Sehingga nanti teman-teman bisa masuk proses belajar di sini. Ya, tidak hanya teman-teman belajar mengikuti proses belajar yang satu arah saja, tetapi bisa dua arah. Walaupun ini sifatnya masih asinkron. Ya, nanti setelah itu maju lagi. Oh, ada pertanyaan reflektif kedua, jawab lagi di sini. Ya, kemudian penutup selesai. Nah, itu adalah yang ibu bapak lakukan pada aktivitas pembelajaran asinkron. Ya. Persiapan latihan sinkron apa sih persiapannya? Nanti diklik saja. Oh, ini. Ya, ini persiapan. Nah, nanti teman-teman aktivitas-aktivitas pembelajaran itu yang ada sinkronus dan asinkronus itu harus diperhatikan. Artinya pada saat teman-teman mau ketemu dengan para fasilitator sebelumnya sudah belajar secara mandiri. Ya, asinkronus kedua sama tuh ya, sinkronus. Kemudian nanti ada ingat ya, hati-hati ya, nanti teman-teman itu ada dinilai keaktifannya. Ini
Kemudian yang berikutnya adalah untuk teman-teman guru dan guru BK. Ya, guru